Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabik pun. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas tentang parameter densitas. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Anaba Haris dan saya sendiri akan membuka materi kelompok saya yang beranggotakan Angela Agatha Stinjak, Imelda Yunita Dewi, dan Zahra Violeta Sari. Mungkin materi pertama akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang densitas. Yang pertama yaitu ada apa sih itu densitas? Densitas atau massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Parameter ini merupakan karakteristik fisik fundamental yang digunakan untuk mengidentifikasi kemurnian dan komposisi atau material. Nah, di sini saya udah paparkan gambar tersebut, yaitu keterangannya ada P sama dengan M per V, atau yang disebut dengan keterangan P itu densitas, M itu massa, dan V itu volume. Lalu slide yang kedua itu ada mengapa densitas itu penting. Karena yang pertama itu kontrol kualitas, menjamin produk akhir sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam proses produksi. Lalu yang kedua itu ada indikator kemurnian. Perubahan nilai densitas seringkali menjadi indikasi atau adanya kontaminasi atau pemalsuan bahan adulterasi. Lalu yang ketiga itu ada nilai ekonomi, yaitu adalah dalam industri migas, densitas digunakan untuk menghitung volume standar dan menemukan harga jual komoditas. Biodiesel memiliki SNI dengan SNI 7182-20115 dengan standar densitas yaitu 850 sampai 890 dengan satuan kg per M3, dan susu segar memiliki nomor SNI yaitu 3141 12011 dengan standar densitas yaitu min 1027 dengan satuan gram per mililiter, dan aspal cair dengan nomor SNI yaitu 036721 2002 dan standar densitasnya yaitu 0,97 sampai dengan 105 dengan satuan gram per centimeter kubik, dan beton segar dengan standar SNI yaitu 1973 sampai dengan 2008 dan standar densitasnya yaitu 2200 sampai dengan 2500 dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang berikutnya yaitu adanya dampak ketidaksesuaian dengan SNI pada bahan bakar. Jika densitasnya terlalu tinggi, maka bisa menyebabkan pembakaran tidak sempurna sehingga meningkatkan emisi gas buang dan kerak pada mesin. Dan jika densitasnya terlalu rendah, maka dapat menyebabkan menurunkan efisien energi atau heating flow dan dapat mengindikasikan adanya campuran zat lebih ringan atau pengenceran. Relevan industri, kepatuhan regulasi, kegagalan dalam memenuhi standar SNI bukan hanya masalah teknis, tetapi juga risiko legal dan reputasi bagi produsen. Uji densitas yang akurat memastikan produk dapat diterima di pasar internasional dan nasional, menjamin keselamatan konsumen serta integritas operasional. Oke, yang pertama itu persiapan alat. Jadi kita perlu menyiapkan beberapa alat yang kita gunakan untuk melakukan proses densitas atau massa jenis. Yang pertama kita siapkan piknometer, yang kedua neraca analitik, yang ketiga bahan atau sampel. Yang kedua itu kita memasukkan sampel sampai penuh guna menghindari gelembung udara di dalamnya. Gelembung udara ini dapat dikatakan bisa mempengaruhi hitungan akhir pada neraca analitik. Jadi hindari sebisa mungkin penggunaan gelembung udara di dalamnya. Yang ketiga, menimbang. Menimbang ini menggunakan neraca analitik yang memiliki presisi tinggi dan keakuratan tinggi. Jadi bersentuhan langsung dengan sampel saat penimbangan dapat mempengaruhi massa jenisnya, dapat menambah massa jenis tersebut dan membuat
hasil timbangan akhir tidak akurat. Yang keempat, pelaporan. Perhitungan rumus. Setelah dilakukan penimbangan, kita hitung menggunakan rumus yang sudah disiapkan dan bandingkan dengan standar SNI apakah melebihi atau mengurangi dari standar SNI tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.